Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat milih, jumpa dengan saya Muhammad Sobir dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Di ruang bincang santai tapi bermakna, tempat kita membahas demokrasi dari berbagai sisi. Pada episode kali ini kita akan mengangkat suatu tema yang sangat relevan dan krusial tentunya. Ini di kalangan anak muda ataupun mahasiswa. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan gerakan intelektual kampus dalam mengawal demokrasi dan pemilu yang berintegritas. Sahabat milih, demokrasi bukan sekedar sistem politik, tapi juga budaya yang harus dijaga, dikritisi, dan dikawal bersama. Dalam konteks itu, gerakan mahasiswa sebagai bagian dari intelektual kampus memegang peranan penting dalam mengatur, dalam rangka menjaga moral force dan juga agent of change atau agen perubahan dalam kehidupan demokrasi kita. Tapi sejauh mana keberadaan mahasiswa benar-benar sudah menjalankan proses-proses tersebut, dan juga apakah mahasiswa sudah memiliki nalar kritis yang mampu untuk nantinya mendorong dan mengikuti dinamika politik yang berkembang. Nah, bagaimana mereka merespon isu-isu politik yang juga tengah berjalan ataupun sudah terlalui, berkaitan dengan politik uang, kemudian berkaitan dengan golput, kemudian juga berkaitan dengan disinformasi atau ketimpangan akses bagi generasi muda. Baik, di studio podcast Orasi Kabupaten Tuban hari ini kita telah kedatangan 3 narasumber dari perwakilan organ ekstra kampus, yang mana narasumber kali ini adalah mereka-mereka yang memang hari ini telah ataupun sedang memegang kepengurusan atau sedang memegang struktur organisasi di tingkat Kabupaten Kebumen. Kita akan dengar langsung pandangan mereka, refleksi gerakan mereka, dan tentu saja gagasan mereka dalam mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. So, untuk para pemirsa, kamu mahasiswa dan juga anak-anak muda, pemilih pemula tentunya, tetap di channel YouTube KAB Kebumen. Ini bukan sekedar diskusi, tapi juga ajakan untuk kita bersama menentukan masa depan bangsa dan masa depan demokrasi yang sehat. Langsung saja kita mulai obrolan kita pada siang hari ini. Selamat siang semuanya teman-teman muda, mahasiswa. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, mungkin bisa perkenalan lebih dulu sebelum nanti kita bincang-bincang panjang. Dari yang sebelah kanan saya terlebih dahulu, monggo silakan. Ya, perkenalkan saya Septriana Aulia, biasa dipanggil Aulia. Saya dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Kebumen. GMNI gitu Mbak? Ya, betul. GMNI Mbak ya. Kalau di GMNI ini, kalau yang cewek biasa dipanggilnya apa ini Mbak? Sarinah. Sarinah gitu Mbak. Kalau yang cowok biasanya Bung. Bung gitu ya. Sarinah dan Bung gitu ya. Ataupun yang cewek itu juga bisa dipanggil Nona. Nona, Ya. oh iya. Nona Aulia. Iya. Ya, oke, keren, bagus. Untuk berikutnya silakan bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Masrodin, biasa dipanggil Rolin. Saya dari Himpunan Mahasiswa HMI Cabang Kebumen. HMI Cabang Kabupaten Kebumen. Namanya Mas Rolin ya. Saya panggil Rolin ya. Ini kampusnya apa ini Mas? Kampusnya kampus Fiksi Ganesha. Fiksi Ganesha. Kalau Mbak Ul tadi dari kampus Dari Universitas Putra Bangsa, UPB ya. Kalau Mas Rolin ini dari Fiksi Ganesha. Oke, telah. Satu lagi silakan. Saya Syarif Hidayatullah Syarif Hidayatullah dari PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, cabang Kabupaten. Ketua cabangnya ini berarti. Oke. Dari kampus apa dulu? Dulu alumni IAINU. Oh, IAINU, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten di Kebumen ya. Iya. Ini barusan selesai ini Mas ya? Ya, Alhamdulillah, nggak bisa ya. Di sarjana muda. Oke. Baik, ini tadi telah perkenalan 3 narasumber kita pada siang hari ini. Kita ingin mengulik tentang bagaimana peran mahasiswa yang notabene mereka sebagai eksponen pembaharu bangsa. Mereka terlahir dari kampus. Kalau kita dilihat di Indonesia ini belum banyak orang yang berkuliah, artinya lebih banyak yang belum kuliah daripada berkuliah. Nah, kita ingin bagaimana menurut kalian terhadap demokrasi yang tumbuh di Indonesia,
kemudian sejauh mana peran signifikansi mahasiswa dalam konteks merawat, menjaga demokrasi pemilu yang ada di Indonesia. Kita mulai dari sahabat PMI dulu ya, sahabat Salih Hidayatullah ini. Kira-kira PMII sebagai organisasi yang lahir dari lingkungan pesantren ya, dikenal sebagai organisasi yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Nah, bagaimana menurut sahabat Syarif sebagai kader PMII dalam membawa nilai-nilai tadi yang telah kami sampaikan berkaitan dengan demokrasi, khususnya di tingkat lokal ya, baik itu pemilu maupun pilkada. Nah, ini kira-kira peran dari mahasiswa PMII itu seperti apa, Mas Syarif? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Pak maupun Mas Sopir nih. Pak aja. Pak Sopir. Biar kedengaran agak tua gitu. Dan juga KPU sudah mengundang kami semua Iya. Cipayung. Ya, semoga dari acara ini bisa sedikit memberikan kontribusi. Tentu melalui posisi kita masing-masing dan peran kita masing-masing. Maka melalui pertanyaan tadi terkait bagaimana kemudian kontribusi mahasiswa atau khusus dalam hal ini adalah PMII terhadap demokrasi di Indonesia terus dihubungkan. Kalau berangkat dari perwacana yang dibawa sama Pak Sopir bahwa PMI itu kuat dalam kultur pesantren dan membawa nilai-nilai keislaman juga kebangsaan. Dari kedua nilai itu kemudian bisa kita tarik bahwa ada dua sisi pengetahuan dalam hal ini yang saling bertemu dan kadang itu mendapatkan klaim dikotomis seolah-olah antara keislaman dan kebangsaan atau pesantren dan pesantren itu keilmuannya berbeda dan tidak terintegrasi. Padahal dalam ruang pengetahuan itu tetap ada satu muara, yaitu muara-muara pengetahuan dalam konteks kebenaran. Nah, dari konteks tersebut PMII berkontribusi dalam ruang pengetahuan ilmiah, di mana menemukan dua pengetahuan yang di situ dianggap berkontradiksi. Karena kita tahu bahwa ruang ilmiah itu bagaimana mengkonfrontasikan satu ilmu dengan ilmu yang lain, kemudian dicari benang merahnya. Dalam konteks demokrasi kita mungkin bisa karena terlalu banyak definisi demokrasi ya. Kalau saya kira itu ada sekitar 650 definisi. Bisa dicek coba ya. Kalau saya nanti dikoreksi kalau salah. Yang sering digunakan atau digaungkan di Indonesia itu demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Yang bisa kita tarik benang merah bahwa secara langsung berarti kekuasaan terbesar itu di tangan rakyat. Kekuasaan terbesar di tangan rakyat. Atau secara esensial, demokrasi adalah bagaimana ruang-ruang pertarungan ide. Ruang-ruang pertarungan ide tanpa ada diskriminasi, tanpa ada represivitas atau pembelengguan dari pemikiran itu sendiri. Nah, ditarik dari awal tadi bahwa karena PMI sudah terbiasa pemikiran pesantren maupun kebangsaan yang di pesantren, di kampus dan sebagainya, itu sudah terbiasa untuk menemukan dua hal yang saling berbeda, dua ide yang saling berkonfrontasi, mungkin dianggap berkonfrontasi, padahal tetap satu jalur. Nah, ruang signifikansi itu kemudian bagaimana kita bisa menjadi salah satu muara, salah satu patron, salah satu suri tauladan untuk kita bisa sama-sama menghargai perbedaan, sama-sama memberikan ruang dialog, karena demokrasi ya berdialog antara pemikiran satu pemikiran lain, itu nggak ada yang direpresifikasikan. Ngobrol gitu ya. Ngobrol. Jadi ya semua itu punya basis kebenaran masing-masing. Bagaimana kita sebagai penampung obrolan itu bisa menerima obrolan itu secara terbuka. Iya. Ini menarik ini, panjang, tarik aja gitu ya Mas Arif ya. Iya, dalam konteks di Indonesia gitu Mas Arif, secara kondisi kekiniannya, kalau kita tarik. Kondisi kekinian gimana ya? Kalau bisa demokrasi di Indonesia itu
mungkin agak susah ketika kita mencoba menarik dari apa yang tadi saya paparkan. Karena oke lah bahwa seluruh masyarakat, seluruh rakyat atau bahkan yang mengklaim diri sebagai wakil rakyat itu pasti mengkumandangkan bagaimana kita memperjuangkan asas demokrasi. Bagaimana kita itu menjadi perwakilan yang di situ membawa aspirasi dari rakyat. Tapi kemudian pada realitas hari ini hal-hal yang menciderai demokrasi itu sendiri itu sering digaungkan secara sadar, di mana banyak hal-hal yang di situ dalam konteks pembelengguan pemikiran. Jadi antara satu pemikiran dengan pemikiran lain itu tidak dibuka secara adil. Ada bahasanya itu eskalasi dari pemikiran itu sendiri, yang dimana itu secara nggak langsung bahwa yang menciderai apa itu demokrasi, tidak bisa membuktikan, tidak bisa menunjukkan bagaimana esensi demokrasi itu sendiri, pertarungan ide, bagaimana satu ide dengan ide lain itu tidak ada yang kemudian dikesampingkan. Baik, kalau tadi ada penyampaian bahwa ada terlihat menciderai gitu ya, belum melihat seutuhnya gitu. Nah, kalau secara penyampaian tadi Mas Arif menyampaikan ada demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Harapannya itu bisa berproses melingkar secara utuh dan secara baik ya, dari rakyat kemudian memilih pemimpin, seorang pemimpin atau pemimpinnya ini bisa memberikan kebijakan yang kembali ke rakyatnya. Harapannya demikian berarti ya Mas. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi semacam catatan pentingnya adalah itu ya Mas. Berangkat dari tadi diksi harapan, berarti kan itu belum kejadian hari ini, karena masih kita harapkan gitu ya. Kalau yang mungkin sudah bisa dilihat oleh teman-teman macam dalam hal ini, sisi apa yang kemudian bisa ditarik bahwa sistem yang ada hari ini, demokrasi yang berkembang di Indonesia ini, kita lihat bahwa Indonesia ini bentangnya luar biasa, suku bangsa agama. Nah, sisi positif keberadaan demokrasi untuk menyatukan luasnya kondisi Indonesia ini. Berangkat dari bahwa Indonesia itu bangsa yang heterogen, yang plural dan sebagainya. Jadi kenapa kemudian asas demokrasi di Indonesia itu sangat relevan? Ya karena tadi tidak ada diskriminasi, bahkan etnis suku budaya itu tidak ada yang menjadi prioritas pengambilan kebijakan. Semua itu disamaratakan. Bahwa demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan dalam hal semua rakyat, semua masyarakat itu memiliki suara yang sama. Terlepas dari sisi kelemahan, bahwa ya kritik pasti ada. Katakanlah kayak punya Nietzsche itu pernah mengatakan bahwa yang dia nggak setuju dari demokrasi adalah kemungkinan untuk orang-orang tolol, untuk orang-orang tolol itu bisa menjadi pemimpin. Itu kata-kata dari Nietzsche. Nah, ini kan salah satu kelemahan Wamen Wanfo. Tapi kemudian untuk mewakili itu semua, untuk di Indonesia hari ini sudah cukup bisa mewadai. Kayak tadi bagaimana keputusan itu semua bisa mendapatkan kesempatan gitu ya. Adanya suku agama yang berbeda ini bisa kemudian sepanjang mereka diberikan kesempatan untuk tidak ada pembedaan mengambil kebijakannya. Sepanjang mereka itu warga masyarakat Indonesia. Warga Indonesia mendapatkan hak pilihnya tadi melihat pejabat, tukang becak atau pedagang asongan, semuanya hak suaranya sama di sini, tidak ada perbedaannya. Baik, ini sahabat Sarip tadi telah memberikan pandangannya. Baik, untuk selanjutnya kita menuju ke narasumber yang kedua, yaitu di sini ada dari Organisasi Mahasiswa Islam Indonesia atau organisasi ekstra kampus tertua di Indonesia. Nah, dalam ini, kira-kira bagaimana HMI menjaga independensi dan konsistensi dalam mengawal demokrasi di tengah dinamika politik praktis yang seringkali ikut mempengaruhi
mahasiswa atau menyeret mahasiswa ke ruang-ruang yang lebih dalam gitu kira-kira Pak. Jadi di dalam organisasi IMI itu independensi ada dua, independensi etis dan independensi organisatoris. Independensi etis itu berkaitan dengan keanggotaan, jadi organisasi anggota IMI itu tidak boleh masuk ke partai politik Tidak boleh ya. golongan, dan juga kalau independensi organisatoris itu organisasi IMI tidak akan berbau partai politik. Sebagai seorang mahasiswa memang dituntut untuk bisa mempunyai peran itu moral force serta agent of change ya. Moral force yaitu menjaga moral serta agen sosial. Maka itu peran serta mahasiswa untuk bisa menjaga peran tersebut. Jadi jangan sampai larut ke dinamika politik gitu. Intinya tetap terlibat dalam proses demokrasi, tetapi tetap pada koridor positioningnya tetap sebagai seorang mahasiswa dan tidak masuk gitu ya, independensi dan konsistensinya sebagai seorang mahasiswa ya, sebagai moral force atau kemudian juga agent of change, agen perubahan gitu. Nah ini menarik sekali agar pesan-pesan dari teman ini Dinda Rolin ini. Nah ini untuk berikutnya kita ingin juga mendengarkan pendapat ataupun statement dari ini tadi sebut Sarinah ya, Sarinah Auliatun Nona. Ya, Sarinah. Nah ya Sarinah. Kalau di hubungan itu masih lebih familiar Sarinah. Sama lebih Sarinah. Ini kalau Gemen ini kan sering dengan semangat berapi-apinya itu semangat Marhains dan juga upaya untuk lebih berpihak kepada masyarakat kecil gitu kan. Nah ini kira-kira melihat demokrasi yang ideal, kemudian untuk nantinya benar-benar bisa menghadirkan keadilan sosial dan juga khususnya keadilan sosial yang bisa diwujudkan melalui proses-proses pemilu itu seperti apa? Ya, dari sudut pandang marxisme ya, di mana ya marxisme adalah suatu ideologi yang memang kita berpihak kepada rakyat kecil. Gitu. Nah, ketika kita bilang demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi di mana ketika proses pemilu diharapkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat kecil itu nantinya yang dapat memikirkan nasib rakyat kecil, sebagaimana itu ada pada semangat marxisme tersendiri. Makanya dengan situasi politik yang semacam ini, kemarin kita lihat waktu pemilu, ada adanya politik uang dan sebagainya, di situ dari kami selaku orang yang berideologi marxisme itu sangat miris sekali, karena apa? Selama suara itu masih bisa dibeli, maka demokrasi itu tidak akan tercapai. Ketika rakyat kecil itu masih bisa dibeli oleh pemilik modal yang besar, ya maka demokrasi itu nantinya bukan punya rakyat lagi, tapi tentunya ya milik mereka ataupun golongan mereka. Ketika kita berbicara soal semangat marxisme dan demokrasi yang diwujudkan melalui pemilu. Di konteksnya kalau dalam sisi pemilu berarti jangan sampai ada politik uang. Politik uang. Ya, terus ya yang lainnya lah, yang semacam dengan itu. Ya. Berarti upayanya dengan seperti apa, Mbak? Ya mungkin upayanya kita bisa dengan pendidikan politik semacam itu ya, seperti yang dulu kalau nggak salah waktu pilkada itu dari KPU itu ada kunjungan ke kampus-kampus. Nah itu cukup sekali untuk membantu teman-teman, karena ya memang sekarang yang terjadi itu kamu bisa ngasih berapa, yang paling banyak itu yang kita pilih. Itu kan realita yang terjadi kan. Sedangkan itu sangat jauh sekali dari apa itu pengertian demokrasi, yang dimana dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Ini ada upaya misal kegiatan-kegiatan untuk mengurangi tadi politik uang, kemudian disinformasi, apatisme kalangan muda terhadap demokrasi atau pemilu. Ya terkait dengan itu tentunya ada ya, kita mengadakan diskusi ideologi di mana kita di situ mendiskusikan atau mendialektikakan terkait
ya satu terkait demokrasi yang ideal seperti apa sih kayak gitu. Kemudian terkait dengan politik uang, kita di situ memberikan pemahaman karena kita lingkupnya di mahasiswa ya. Kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa ketika kita memilih calon pemimpin kita harus bisa menimbang visi dan misinya seperti itu. Visi dan misinya tidak hanya soal berapa kamu ngasih uangnya gitu kan, tapi soal visi dan misinya itu seperti apa kita pertimbangkan kira-kira itu nanti apa bisa direalisasikan atau enggak, itu realistis enggak sih dengan visi misinya itu ya gitu. Jadi dilihat visi misinya Dilihat visi misinya. Nah, kalau dari Dinda Rolling sendiri bagaimana kontribusi dari teman-teman HMI dalam upaya tadi memerangi politik uang. Kemudian ini kita juga tidak menafikan adanya disinformasi atau kemudian berdakwah gitu ya. Yang terdapat penting adalah apatisme generasi muda. Nah, ini tentunya menjadi PR untuk teman-teman sebagai intelektual muda yang hari ini berbasis di kampus. Kira gimana ini? Ya, karena kita fokusnya di dalam pengkaderan, maka kita kuatkan di pengkaderan. Maksudnya juga kita tingkatkan kapasitas daripada anak-anak supaya mereka tahu dan paham bahwasanya memilih seorang pemimpin itu tidak berkaitan dengan uang ataupun apa, tetapi memang mempunyai kualitas kemampuan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Karena kita melihat realitas yang ada bahwasanya pemimpin sekarang ini ya terkadang tidak sesuai dengan kapabilitas menjadi seorang pemimpin. Ini kan menjadi suatu keresahan kita bersama sebagai seorang aktivis ya. Dan juga berkaitan dengan disinformasi ataupun banyaknya informasi yang beredar di media sosial. Sebenarnya ini perlu peraturan daripada pemerintah untuk bisa mengatur hal tersebut. Tetapi juga harus ada peningkatan kapasitas untuk anggota dan juga masyarakat berkaitan dengan bagaimana mencari nilai kebenaran yang memang benar-benar mutlak itu, bukan dari hoax ataupun lain sebagainya. Dan juga terkait dengan apatisme ya itu berkaitan dengan pola pikir daripada pemilih juga sih mas. Iya, pola pikirnya bahwasanya ya dari melihat realitas yang sekarang ini bahwasanya banyak seorang pemimpin yang kurang kompeten, jadi mereka merasa malas ataupun merasa enggan untuk datang ke TPS. Tapi itu ada beberapa hal lain juga sih yang memang menyebabkan mereka nggak mau. Dan dari Mas Rolin sendiri gimana nih melihat seperti itu? Kalau upaya apa yang kali bisa dari HMI bisa melihat fenomena apatisme itu? Ya, jadi ya kita sosialisasi berkaitan dengan fenomena apatisme tersebut itu meyakinkan bahwasanya ketika kita memilih seseorang itu berarti seseorang tersebut akan menentukan masa depan kita. Jadi ketika kita nggak memilih berarti sama saja kita abai gitu. Maka dari itu ya kita sosialisasi dan juga penguatan bahwasanya di tangan kita juga menentukan masa depan kita gitu. Karena seorang pemimpin juga menentukan kebijakan dan juga suara daripada kita gitu. Jadi didorong untuk milih juga seperti itu. Jadi teman-teman HMI rata-rata ini masih muda juga ya, masih muda. Nah, kemarin berarti ini ya, turut terlibat di kegiatan itu kan, misalnya mendorong, yang mendorong juga minimal. Ya kemarin juga banyak anak-anak yang ikut di pengawasan di Bawaslu juga di penyelenggaraan di KPU juga gitu. Mendorong supaya mereka belajar di dalam terlibat ke dalam pengawasan dan juga pemilihan di penyelenggaraan. Iya, baik. Berarti dalam konteks ini HMI turut berikhtiar ya, supaya ya tentunya sesuai dengan kapasitas ya dan kemampuan posisi HMI itu sendiri. Nah ini dari HMI sudah memberikan pandangannya. Nah kita geser ke sebelah kanan dari sahabat HMI itu sendiri. Bagaimana sahabat Sarip ini dan juga teman-teman sahabat HMI memberikan sumbangsih kontribusi dalam upaya memerangi politik uang, kemudian juga disinformasi ataupun hoax, dan tentunya tidak kalah penting adalah bagaimana menekan
apatisme anak muda hari ini yang mereka kurang begitu memiliki semangat terhadap demokrasi yang memang itu menjadi nadi bangsa Indonesia, kira-kira begitu, Mas sahabat saya. Dari itu ya apa Money politik. politik dan sebagainya ya. Berangkat dari perkataan statement dari Bagus Mulyadi bahwa demokrasi itu sebaik sistem pendidikan yang mendukungnya. Dalam hal ini berarti demokrasi itu bisa berjalan dengan baik ketika SDM-nya itu juga bisa menjalankan dengan baik. Nah kemudian realitas hari ini bahwa ruang-ruang sumber daya manusia itu untuk pengembangan dan sebagainya itu emang masih sangat perlu usaha yang begitu signifikan. Terkhusus dalam ruang-ruang pendidikan politik yang dimana ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, terus mungkin kita sebagai orang mahasiswa bahwa betul bahwa stigma terhadap politik hari ini itu sangat menjalar. Pandangan buruk terhadap politik itu sangat bergema di lingkungan kita. Dan hal itu kemudian menjadi ironi tersendiri. Karena apa? Karena ketika kita itu apatis terhadap politik, itu sama saja kita itu nggak peduli terhadap diri kita sendiri. Karena kita harus paham bahwa dari bangun tidur sampai tidur lagi kita juga diatur oleh semua sistem politik atau peraturan dari produk politik. Nah, tapi kita juga nggak bisa menyampingkan apatisme dari para mahasiswa atau dari masyarakat secara umum. Apakah mereka itu apatis karena memang dari dirinya sendiri atau dari lingkungan yang diperlihatkan oleh mereka? Ya kita lihat sendiri lah. Kemarin juga dari ada perwakilan rakyat itu sama-sama mungkin mengeluhkan dan meresahkan terhadap hal tersebut. Bagaimana pemuda itu kok cenderung apatis terhadap politik? Yang dimana kalau saya dikenal tanyakan sama diriku sendiri gitu ya. Karena apatisme itu lahir ya karena melihat kalian, karena melihat realitas politik hari ini, di mana kita itu yang diharapkan, diberikan harapan-harapan bahwa politik itu bisa untuk menjadi strategi dalam melancarkan apa yang kemudian jadi keresahan kalian, apa yang menjadi keresahan kita sebagai rakyat Indonesia, yang menjadi harapan. Tapi kemudian itu semua pupus ketika hal-hal absurd yang dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya itu wakil rakyat itu tidak dilaksanakan. Misal, ya korupsi, terus transaksi, bahwa demokrasi itu di Indonesia seharusnya berdasarkan meritokrasi. Meritokrasi dalam hal ini berarti berdasarkan kapabilitas, dan juga kalau bahasanya kita itu etikabilitas. Jadi etikanya itu harus selesai dulu sebelum dia itu berkapasitas sampai elektabilitas. Tapi yang kemudian diprioritaskan hari ini kan elektabilitas. Jadi bagaimana ketika mereka itu sudah populer dulu baru dia itu memposisikan untuk mewakili rakyat. Dan dalam hal ini banyak kecacatan-kecacatan yang terjadi. Karena kapabilitas dan etikabilitas itu hari ini dinodai ya kita lihat 2 minggu 3 minggu yang kebelakang bagaimana orang-orang yang mengenal dirinya wakil rakyat itu banyak melakukan hal-hal yang sangat tidak diinginkan oleh rakyat Indonesia, yang kemudian itu menjadi salah satu basis trigger untuk penyulut amarah dari rakyat, bagaimana menuntut hak-hak yang kemudian mereka itu titipkan kepada wakil rakyat. Nah ini kan salah satu bentuk kausalitas seperti ini dari sistem-sistem demokrasi, sistem pendidikan yang kemudian kurang mendukung di Indonesia hari ini, sehingga menyebabkan hal-hal itu terjadi. Tapi yaitu bahwa ketika berdasarkan elektabilitas, hanya berdasarkan elektabilitas, dan kita itu mungkin katakanlah tidak punya keinginan lebih untuk terjun di ruang politik, bahkan sampai pada ruang golput. Gimana sih ya? Misal kayak kita itu berangkat dari bahwa kita punya tolak ukur tersendiri terhadap wakil rakyat kita.
yang kita itu bahwa ya kita harus memilih wakil rakyat sesuai dengan apa yang kita idealkan, kapasitas, elektabilitas dan sebagainya. Tapi kemudian hal itu tidak bisa dilaksanakan karena yang menentukan bahwa wakil rakyat itu nanti akan berkontestasi itu bukan kita, tapi dari ya partai itu sendiri lah. Ya, di mana kita itu disuruh memilih orang yang kita sendiri itu bukan orang yang kita pilih, gitu. Jadi ya agak mungkin kalau bahasanya orang untuk memilih itu waktu ya, atau nafsu lah. Sehingga oke lah, saya harus memilih berdasarkan kapabilitas. Lalu yang dipaparkan itu orang-orang seperti demikian. Kita sendiri nggak bisa memilih. Jadi poinnya tetap pada sisi tadi ya, bahwa dalam kehidupan kita itu tidak akan terlepas dari politik, dan juga jangan sampai masyarakat itu sebagai pemilik hak suara ya, ini mengabaikan. Poinnya adalah seperti itu Mas Arbe ya. Ini harus ada keseimbangan ya, harus ada keseimbangan yang mana tadi dari Sarina Aul menyampaikan berkaitan dengan pendidikan politik ya harus digalakkan. Kemudian juga dari Dinda Rolin ya tadi menyampaikan terkait dengan masyarakat juga harus terus mengawal begitu proses-proses dinamika demokrasi yang berkembang, dan tadi dari sahabat Sarip juga demikian ya. Jadi intinya ini sepakat ya bahwa masyarakat harus juga peduli, harus juga jangan sampai abai, jangan sampai apatis, tapi juga di sisi lain harus ada pertanggungjawaban nih dari pemimpin kita kepada rakyatnya. Begitu ya kira-kira ya. Karena kalau apatis itu kan kayak gini, kita mengharapkan perubahan tapi kita itu enggak berkontribusi kan sama aja bohong kan kayak gitu kan. Nah minimal ya dari kita itu hal kecilnya dengan pemilu kita ikut memilih itu seminimal mungkin kan seperti itu. Ya pokoknya harus terlibat ya ini. Baik, ini sangat seru sekali, sangat menarik dan sangat mengalir ini obrolan kita pada siang hari ini. Untuk topik selanjutnya nanti akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Halo teman pemilih, tahukah kalian? KPU Kabupaten Kebumen terus berkomitmen menjaga data partai politik tetap akurat dan mutakhir. Caranya, dengan melakukan verifikasi pemutakhiran data partai politik. Berikut, rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2025 tingkat Kabupaten Kebumen. KPU Kabupaten Kebumen melakukan verifikasi kepada 4 partai politik yang mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi Sipol, Sistem Informasi Partai Politik. Partai tersebut adalah Partai Nasdem, PKS, PKN, dan Partai Umat. Partai Nasdem melakukan pemutakhiran pada data kepengurusan dan data keanggotaan. PKS melakukan pemutakhiran pada data keanggotaan. PKN melakukan pemutakhiran pada data keanggotaan. Partai Umat melakukan pemutakhiran pada data kepengurusan. Pemutakhiran data partai politik periode semester 2 tahun 2025 dilaksanakan sampai dengan 3 hari kerja sebelum akhir Desember tahun 2025. Bagi partai politik yang melakukan perubahan data dan dokumen, partai politik dapat memperbarui melalui aplikasi Sipol. Baik, masih bersama podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Untuk berikutnya kita ingin bincang-bincang nih dengan teman-teman mahasiswa. Nah ini sebagai mahasiswa, tadi kan telah disampaikan depan agen of change, agen pembaharu bangsa. Saya kira mahasiswa ini identik dengan aksi massa atau kemudian bisa dibilang kritik ataupun juga demonstrasi ya, kira begitu ya. Nah ini kalian pasti sering diidentikan dengan gerakan-gerakan seperti itu. Nah kira-kira kritik seperti apa yang kemudian dari kritik tersebut bisa mewujud pada sisi yang lebih membangun atau konstruktif, sehingga apa yang disuarakan itu
tepat atau sesuai dengan kondisi yang harus diperbaiki. Nah, ini dari Sarinah Aulia ini pandangannya seperti apa? Ya, terkait dengan kritik yang konstruktif atau kritik yang membangun itu seperti apa, tentunya yang pertama adalah kritik berdasarkan data, bukan karena sentimental atau karena tidak suka. Nah, kemudian setelah itu, selain kita memberikan kritik, kita juga harus ada solusinya. Jangan hanya mengkritik saja, tapi kita juga harus memberikan solusi, kita mengawal seperti apa sih sebenarnya yang kita inginkan. Itu tidak hanya mengkritik saja. Kemudian selain dengan data dan solusi, kita pun harus dengan akhlak ataupun dengan attitude ya. Jangan kayak kita mengkritisi lempar batu, terus ya melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak bermoral, itu tentunya jangan. Kita mengkritik dengan cara baik-baik, kita ketok pintu, kita salam, kurang lebih seperti itu. Dan ini dari Sarina Aul kayak ya tetap dengan ada koridor batasan ya dijaga ya. Karena kayak gini, ketika kita mengkritik dengan kalau dari saya sih ya, mohon maaf tanpa moral begitu kan, dengan seenak kita tanpa data atau atas dasar sentimental, ya nantinya itu tidak akan menjadi kritik yang membangun. Dan sekarang ketika kita ambil misalkan diri kita sendiri aja ya, kita dikritik, yang mengkritik kita itu mereka dengan tidak berdasarkan data, kita pun tidak akan mendengarkan kan, lebih seperti itu kan. Makanya ketika kita mengkritik ya, kita harus dengan data yang benar-benar real terjadi di lapangan itu seperti apa, kita kritikan, kita berikan solusinya ya, seperti apa dengan cara yang baik. Jelas ya secara prosesnya itu ya. Oke, ini dari Sarina Aulia menyampaikan begitu ya. Ini dari Dinda Rolling, dari Dinda Mas Rolling. Kira-kira HMI bagaimana ini melihat bentuk atau kritik yang konstruktif seperti apa? Ya mungkin nanti sama awalnya berkaitan dengan kritik ya. Kritik ini penting juga untuk berjalannya demokrasi. Tanpa adanya kritik nantinya demokrasinya akan otoriter atau prosesnya sendiri gitu. Maka daripada itu kritik itu memang harus mempunyai data, harus berpegang pada data, terus disampaikan dengan sopan, dengan moralitas. Ya tidak ya kayak kemarin sebenarnya kita menyayangkan juga kemarin kan kok seperti itu, padahal kan ya mungkin sekarang juga klarifikasi bahwasanya ya ketika kita datang ke sana sudah terjadi chaos seperti itu. Berarti nggak ikut campur apa ya? Enggak gitu kan, nanti kemarin kan sempat dari ini perbincangan bahwasanya kita ini jadi pemicu ataupun apa, baru kita sampai sana udah ribut semua ya, karena kita udah mundur terus kan, nggak ikut prosesnya gitu kan. Ya jadi harus menggunakan moralitas serta sopan santun, dan kalau bisa menggunakan solusi gitu kan, dan mempunyai tujuan kita mengkritik itu seperti apa, untuk kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat kan. Ya yang baik memang harus untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan golongan gitu. Iya, kepentingan masyarakatnya harus tertuang di dalam tuntutan tersebut gitu. Ya kadang-kadang kan ya kalau di dalam aksi demokrasi kadang-kadang ada yang mensusupi lah gitu kan, yang penyusup gitu ya, bukan menyusup, artinya yang ada kepentingan di luar kendali gitu kan, ataupun ya kepentingan orang gitu ya. Maka dari itu kajiannya itu harus konkret gitu kan, harus memang benar-benar matang apa yang memang harus kita tuntut dan apa yang memang harus kita sampaikan ke sana gitu, supaya ini kepentingan untuk kemaslahatan umat, kepentingan orang banyak. Kepentingan rakyat gitu ya. Baik, ini Mas Walid ya. Clear lah ya, kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok dan golongan. Nah, ini dari sisi sahabat PMI, sahabat Sarip. Nah, gimana nih sahabat Sarip? Ini memang harus betul-betul, karena dari dulu nih kalau kita ngomong kebumen ini kelompok yang sering aksi massa dari sisi yang paling halus sampai yang paling brutal lainnya. Jadi teman-teman PMI kira-kira gimana Mas melihat kritik yang konstruktif ya? Kritik konstruktif itu
saya juga ada pertanyaan sebenarnya dikata apa yang bisa dinamakan konstruktif, membangun dan sebagainya, kan lawannya itu destruktif, seolah-olah itu ada kritik yang destruktif. Tapi kemudian kita tuh harus pahami bahwa kritik itu memposisikan dua pihak, antara yang mengkritik dan dikritik. Dan pemaknaan mengenai konstruktif maupun destruktif itu juga bagaimana tergantung bagaimana mereka merespon. Sekeras apapun kritikan yang diberikan oleh rakyat kepada wakil rakyat, sekeras apapun yang diberikan oleh sang pengkritik kepada yang dikritik, itu akan tetap dinamakan kritik konstruktif ketika kita itu merespon bahwa kritik itu untuk memperbaiki diri saya. Begitu juga sebaliknya, sepakai data apapun, seobjektif apapun, kalau kita itu merespon dengan destruktif, yaitu nggak berguna ketika itu. Wah, berkepentingan disebutlah ada dan lain-lain itulah alibi lempar handuk dan sebagainya. Itu kemudian bahwa ruang kritik itu harus memposisikan ruang objektivitas bahwa kritikan itu tidak lain untuk memperbaiki yang dikritik. Itu poinnya di situ. Berarti tergantung si yang dikritik dalam responnya. Iya, betul. Karena ya tadi bahwa banyak sebenarnya ruang gerakan kritikan yang sangat bermoral, yang sangat sopan santun, bahkan sampai bungkuk ya kalau misal pakai budaya pondok gitu. Tapi kemudian karena yang dikritik itu nggak peka, yang dikritik itu nggak bisa menangkap bahwa itu sebuah kritikan. Jadi ya percuma itu. Nah, ketika kita itu katakanlah dari rakyat dengan segala keresahannya udah nggak tahan, ya entah itu dengan mungkin hari ini yang lagi hype itu anarki dan sebagainya. Anarkisme itu kan klaim dari yang dikritik, yang di situ subjektivitas, yang katakanlah biasanya itu berlindung di bawah bahwa kritikan itu harus pakai solusi. Loh, kita itu mengkritik, kalian yang mencari solusi. Karena solusi itu bisa hadir ketika ruang kritik itu diterima dengan terbuka dan dialog itu dibuka dengan baik. Itu disambil pertemukan agar kita itu bisa mencari benang merah. Dan posisi rakyat, posisi katakanlah penjaga demokrasi dalam hal ini itu ruang kontrol, itu kan menghadirkan ruang kontradiksi. Di mana hal-hal yang sekiranya itu tidak pada posisinya itu diberitahukan. Mungkin karena dari wakil rakyat atau pemerintah sendiri itu atau dari yang dikritik itu tidak bisa membaca pada posisi ternyata saya itu kurang di sini. Kalau kalian nggak bisa membaca, oke lah, kami yang beritahukan bahwa itu salah. Mengingatkan, saling mengontrol gitu. Jangan ya kita itu mengingatkan destruktif itu destruktif ya karena nggak punya solusi aja. Jadi ada keseimbangan. Jadi tetap harapannya ini kritis yang muncul ataupun semacam aspirasi masyarakat itu harapannya bisa disampaikan kepada wakil rakyatnya atau kepada pimpinannya di situ, tetapi harapan juga ada semacam timbal balik semacam penerimaan dari adanya kritik yang diberikan tersebut. Begitu ya kira-kira. Jadi ada titik temunya ada seperti itu ya. Baik, ini tadi kita telah bicara tentang kritisisme mahasiswa. Nah, tadi telah kita juga dengarkan pendapat-pendapat dari mereka, dan tidak sekedar pendapat, barangkali mereka juga telah mengalami fase-fase tindakan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sebelum kita akhiri session diskusi pada kesempatan kali ini, kita ingin dengarkan semacam kesan-kesan ataupun pesan dari mereka sebagai agen of change, agen perubahan, orang-orang terdidik, akademisi, intelektual yang hari ini masih berkecimpung di kampus. Apa pesan dari teman-teman mahasiswa yang sebagai organisasi Cipayung kepada pemilih pemula agar mereka tidak apatis dan mereka berkemauan berpartisipasi aktif dalam pemilu maupun pilkada yang masih akan datang. Ini dari saya dulu. Dari Mas Ali dulu apa? Dari Dindar dulu. Ya, pesannya untuk pemilih muda dan juga generasi muda bahwasanya tanpa adanya teman-teman ataupun
adanya pemilih pemula, kebijakan tersebut tidak akan sesuai dengan keinginan kehendak kita. Jadi peran untuk memilih itu sangat harus dijalankan untuk memilih, dan jangan sampai salah memilih gitu. Mungkin itu aja pikir. Sehingga jangan sampai salah memilih gitu ya. Iya. Tetap melakukan pendampingan. Baik, untuk berikutnya dari sahabat Syarif itu. Pesan ini. Iya, pesan untuk generasi muda, Gen Z, Gen Alpha juga boleh, dan keseluruhan pemilih pada umumnya. Yang pasti pertama itu jangan apatis, tingkatkan sensitivitas terhadap realitas. Saya trigger dari fitur yang dipasang di KPW ini. Apa ini? Jangan sia-siakan pemilih. Satu suara untuk mempengaruhi masa depan bangsa. Masa depan negara. Betul bahwa satu suara kita yang kemudian kita sumbangkan, kita masukkan kepada kotak TPS itu sangat berkontribusi, sangat berpengaruh terhadap masa depan yang kita harapkan. Tapi kemudian bahwa kita itu jangan sampai pada ruang kritis itu memposisikan kesalahan pada salah satu pihak. Begitu juga perbaikan pada salah satu pihak. Karena perbaikan di sistem yang sudah kemudian salut marut ini perlu ada jalan bersama, sama-sama memperbaiki. Khusus mahasiswa, silahkan pahami apa itu mahasiswa, bagaimana dalami makna dari mahasiswa itu sendiri, berikut dengan tanggung jawab dan tugasnya. Karena kita dalam hal ini mahasiswa itu sebagai agen pembahasan, bagaimana membahasakan konteks hari ini kepada masyarakat awam, demikian. Nah, bahasa-bahasa itu bisa kita temukan dengan literasi yang kuat. Jadi kritik itu harus bagaimana kita mengingatkan kepada yang lain agar memperbaiki dirinya masing-masing. Tapi kita juga tidak lupa terhadap diri kita sendiri, bahwa kita juga harus paham posisi kita seperti apa, tugas kita itu di mana. Ketika kita sebagai mahasiswa berarti tetap maksimalkan tugas kita tanpa mengingatkan kepada yang lain. Mungkin tidak salah tempat lah ya, bisa memposisikan diri dengan baik. Luar biasa dari sahabat Syarif. Yang terakhir kita dengarkan dari Sarina Aulida. Silakan. Pesan untuk pemilih ya, calon atau pemilih muda, Gen Z, orang tua boleh semua. Ya, untuk semuanya janganlah kalian apatis ketika kalian ingin suatu perubahan, maka berkontribusilah minimal dalam pemilu, di mana pemilu atau pilkada itu akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depannya. Kemudian dengan pemilu itu juga salah satu bentuk dari adanya kedaulatan rakyat untuk terwujudnya demokrasi yang ideal. Ya, mungkin itu saja sih dari saya, singkat saja. Baik, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan yang buat kita semua. Luar biasa pada channel ini kita telah kehadiran 3 narasumber yang cukup memberikan effort positif untuk demokrasi, untuk pemilu, khususnya semangat untuk para generasi muda berpartisipasi aktif dalam demokrasi, khususnya dalam pemilihan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari kali ini. Dari obrolan ini kita bisa melihat bahwa gerakan intelektual kampus bukan hanya soal turun ke jalan untuk membuat kajian, tetapi adalah bagaimana tetap dengan adanya kesadaran kolektif untuk terus mengawal demokrasi agar tetap sehat, jujur, dan berintegritas. Kita juga diingatkan bahwa mahasiswa dengan segala daya kritis dan idealismenya masih punya peran vital dalam mengawal pemilu, melawan politik uang, dan juga menjadi agen edukasi politik di tengah masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin kritis. Untuk sahabat pemilih, khususnya generasi muda dan pemilih pemula, semoga obrolan kita pada kesempatan kali ini bisa membuka wawasan dan menumbuhkan semangat untuk tidak apatis terhadap politik. Ingat, suara kita menentukan masa depan bangsa. Jadilah pemilih yang cerdas, berani, dan berintegritas. Sebelum kita akhiri, saya ada suatu catatan besar dari salah satu sejarawan Inggris, ada dari Arnold J. Toynbee. Peradaban dan perubahan besar dunia tidak pernah dibentuk dan digerakkan oleh banyak orang, tetapi oleh sedikit orang.
Mereka lah yang ketika orang lain putus asa, dia tidak berputus asa. Ketika orang lain berpikir dan tersesat, dia dalam pikirannya menjernihkan akal sehatnya. Ketika orang lain menganggap bahwa gelap gulita masa depan karena keadaan yang semakin menekan, ia akan menyalakan lilin dan mencari titik cahaya di mana kita bisa bergerak maju dari lorong panjang yang gelap tersebut. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini. Untuk Sobat Mili, kita sudahi pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Sarinah Aulia, kemudian juga Dinda Rolin, kemudian dari sahabat Sarif. Baik, untuk pemilih, terima kasih telah menyaksikan podcast Orasi pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.